Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi. Ya, kajian pekan sekali di Masjid Al-Falah Jalan Muhammad Toha. Malam ini kita mengambil tematik yaitu berkaitan dengan haji. Masalah haji ada di surat Al-Imran dari mulai ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Fihi ayatun bainatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Jamaah sekalian, perintah haji kalau menurut ayat yang baru saja kita dengar bersama, yaitu perintahnya untuk manusia. Ya, perintahnya untuk manusia. Walillahi 'alan nas. Ya, kepada manusia. Ada kajian di YouTube, ya. Agak aneh. Tuh, haji itu yang disuruh haji manusia, bukan orang Islam. Nah, itu biasa kajian-kajian yang nyeleneh seperti bukan orang Islam, manusia. Jadi kalau manusia ya bukan orang Islam saja, siapa aja. Nah, itu bisa saja itu memang sengaja ingin membingungkan dan mengacaukan. Sama dengan beberapa tokoh yang ngaku ustadz ataupun yang sudah dianggap sepuh dan memiliki kredibilitas, kualitas dan kelihatan punya wibawa gitu, punya pengaruh. Coba kita kaji. Ya, apa itu hakikatnya kita beragama itu? Salah satunya perintah sholat. Kita kerjakan sholat. Tapi kalau sudah sholatnya benar, mancung, hebat, sudah paham betul, ya, tahu maknanya, dan di sana hakikatnya sholat itu adalah inna sholata lidzikri, sudah sadar mengingat Allah bahwa sholat itu mengingat Allah, ya kita sudah ingat sama Allah, nggak usah sholat lagi. Kan ngaco kayak gitu. Pernyataan seperti itu kalau ngaku muslim dan ngaku sebagai pengikut Nabi Muhammad harusnya ya apa? Lihat dong Rasulullah selama hidupnya apa Rasulullah? Setelah merintahkan sholatnya udah benar terus nggak sholat lagi Rasulullah. Kan itu patokannya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sama haji juga. Ya. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Ya. Fa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sama setelah menunaikan ibadah haji, kalau kita sudah sadar, ingat, mengingat Allah, berzikir, zikir yang mantep, ya. Kemudian kita sudah berbuat baik dunia dan berbuat baik untuk akhirat, selesai. Ngapain haji lagi? Dan apa itu haji? Nah, itulah yang kajian-kajian di media sosial yang mungkin ya kalau kita nggak paham, bagi mereka yang ya kita kan udah benar,
Yang penting sudah tidak melakukan kemungkaran, ya sudah berbuat baik, tidak berbuat dosa, ya sudah nggak usah sholat lagi. Kalau sholatnya tujuannya tanha anil fahsya'i wal munkar, sudah terlaksana, nggak usah. Nah di sini ya seharusnya ya kita ya seharusnya kita ini belajar Islamnya kira-kira sudah sejauh mana. Kalau untuk lebih mantep lagi ya, bahasanya sih mengulang kembali. Kalau sekolah SD belajar agama segitu, ke SMP ya begitu, ke SMA begitu, sampai di perguruan tinggi belajar agama ya begitu. Nggak jauh. Nah kemudian setelah dewasa, setelah lulus jadi sarjana, wawasan keagamaannya bagaimana? Bisa dicek diri sendiri. Nah makanya haji merupakan bagian yang terpenting bagi orang yang merasa diri sebagai muslim. Memang man istata'a ilaihi sabil bagi yang mampu. Bagi kita yang belum mampu, minimal kita tahu apa itu haji. Dan insya Allah kalau memang ada kesempatan dan Allah memberikan qadarullah bisa berangkat haji. Kayak Pak Iwan, alhamdulillah. Ya, Pak Iwan di sana doain kita semua jemaah Al-Falah, ya jemaah Abdurrahim, jemaah Salimi, ya supaya bisa terpanggil ke sana. Jemaah sekalian, kalau kita langsung haji, harusnya kita kembali ke awal. Ketika Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril yang menyamar jadi pemuda. Wa akhbirni anil Islam, wa akhbirni anil iman, wa akhbirni anil ihsan. Ya, bahasa lebih gamblangnya, ma huwa Islam, ma huwa iman, ma huwa ihsan. Ketiganya ini kolaborasi. Ketika kita nggak memahami itu apa iman, ya sudah. Ya, hanya percaya, selesai, punya kepercayaan, ya. Tidak sampai menghunjam ke hati. Ya. Kalaupun kita bersyahadat bagian dari rukun Islam, yang di dalamnya ada nilai keimanan, rukun iman, pengakuan keberadaan adanya Allah dan Rasulnya. Nah di sini ya harus kita belajar kembali ke awal bagaimana Rasulullah menanamkan apa itu iman berhadapan dengan masyarakat manusia jahiliyah, manusia yang luar biasa, ruksaknya tatanan masyarakat manusia, sehingga diutuslah manusia yang utama Rasulullah sebagai untuk memperbaiki ya akhlak karakter manusia, diawali dari Jazirah Arab di kota Mekah. Yang memang itu ada kaitannya dengan rentetan warisan daripada Nabi Ibrahim. Di sana ada Ka'bah. Padahal di situ pusat Ka'bah sebagai dakwah, sasaran daripada bagaimana mengembangkan nilai-nilai keislaman tauhid yang diajarkan Nabi Ibrahim. Tapi ini ruksak ya. Ka'bah yang dijadikan ya rumah Allah itu, inna awala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Ya. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan. Jadi rumah yang pertama kali dibangun untuk tempat peribadatan, untuk supaya manusia itu berbondong-bondong berkunjung ke sana untuk ketaatan. Setelah Nabi Ibrahim wafat, Nabi Ismail juga sudah wafat, kemudian terus ganti nabi, terus akhirnya apa? Akhirnya masyarakat Mekah ruksak. Tauhidnya hilang, berhala bermunculan. Ya. Nah, kira-kira situasi dan kondisi masyarakat Mekah dengan masyarakat di
belahan dunia manapun, kira-kira sama tidak? Ya. Keruksakannya. Ya. Nah, oleh karena itu kita kembali kepada tematik malam ini, yaitu berkaitan dengan haji. Bisakah ujuk-ujuk orang dapat warisan terus pergi haji, sementara dia tidak tahu apa itu Islam, bahwa Islam, kalaupun dia sholat, apakah itu sholat, sehingga hajinya tidak membekas. Hajinya tidak membekas, sholatnya, demikian juga Ramadannya. Karena haji itu bagian daripada sistematik ya peribadatan yang tertata dan terbiasa, kemudian menjadi sebuah penghunjam pada diri manusia itu sendiri, sehingga kalau dari syahadat, sholat dan seterusnya sampai haji itu ujungnya nanti bagaimana ihsan, berbuat, berperilaku ya di mana saja kita melakukan aktivitas seolah-olah kita itu ya adanya Allah di situ. Ya, kita seolah-olah ada Allah di situ. Allah, kita pengen melihat Allah, tapi Allah tidak bisa dilihat. Sehingga seluruh aktivitasnya pasti positif dan bernilaikan ibadah. Itulah ihsan. Berarti dia telah hatinya dengan Allah radhiyallahu anhu wa radu anhum, ada keterkaitan, menyatu bukan jasad antara Allah dan manusia, bukan, itu datul wujud Siti Jenar ya, bukan. Jadi menyatu ya, apa yang Allah perintahkan dia laksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi satu kesatuan ya, direalisasikan dalam kebiasaan hidup. Kebiasaan positif apa yang dilakukan dari dasar-dasar Al-Quran, kebiasaan itu terus rutin sehari dua hari dan terus berkelanjutan, jadilah tadinya bisa jadi biasa, sebuah kebiasaan nanti jadi sebuah karakter. Nah ini, jadi nggak mungkin seorang muslim berkarakter positif kalau dia tidak terbiasa ya melakukan sesuatu yang bisa, yang telah diperintahkan Allah dalam Al-Quran. Kalau terbiasa, jadi bisa. Ya. Terus, makanya ketika anak-anak kita di rumah dibiasakan sholat terus, ketika meninggalkan sholat satu waktu saja ada rasa yang ganjel, gak enak. Nah, perasaan yang gak enak itu bagian daripada karakter. Nah, oleh karena itu ibadah haji yang dilakukan itu harus dilandasi dari Siyam Ramadan. Siyam Ramadan dilandasi dari sholat dan zakat dan sedekah. Nah, sholatnya dilandasi dari syahadat akidah yang mantap. Jadi ketika kita bersyahadat, pengakuan keberadaan Allah dan Rasulnya di periode Mekah, ya di periode Mekah itu apa? Hanya keyakinan, akidah, keyakinan, iman. Tapi iman masih bagian keyakinan, belum merealisasi kenyataan bagaimana pure melaksanakan syariat Islam, belum. Karena masih dalam tatanan dan belum bisa membentuk satu masyarakat. Sehingga ketika hijrah ke Madinah, masyarakat di Madinah sudah siap menerima Rasulullah, sehingga mangga hijrah cepat ditunggu karena dari Baitul Aqabah yang pertama, Baitul Aqabah yang kedua, rombongan dari Yasrib itu siap mengikuti doktrin ajaran Rasulullah dan siap Rasulullah ke Yasrib. Sebab di Yasrib semua orang sudah disebarkan Islam, kepercayaan Islam, dan di Yasrib siap untuk menerima Islam. Sehingga kedatangan Rasulullah di Yasrib di Madinah, bagaimana kemudian menanamkan sistem kehidupan Islami.
Awas hati-hati ya. Zaman Rasul itu bukan negara Islam. Sistem pemerintahan Islam yang dipimpin oleh Rasulullah. Sebab negara itu belum ada saat itu. Dulu belum ada negara, ada kerajaan. Jadi kalau ya orang mengatakan dalam waktu Madinah itu adalah negara Islam yang didirikan oleh Rasulullah, salah. Ya, Islam itu bukan sistem negara. Sebab ketika orang mendefinisikan negara, maka ada batas wilayah, ada rakyatnya, ada pemimpinnya, ada undang-undang dasarnya, konstitusinya ada 4. Adanya wilayah dibatasi teritorial. Tapi Islam tidak, mendunia. Jadi tidak dibatasi oleh teritorial. Kan beda. Nah, karena Islam waktu itu sistemnya bukan sistem negara. Ketika dibatasi teritorial, akhirnya antar manusia sedunia itu sulit untuk mengadakan sebuah pertemuan akbar, saling berkumpul dan seterusnya. Makanya salah satu contohnya haji sebagai satu contoh bagaimana Islam itu mendunia. Kalau Idul Fitri membangun kebersamaan lokal atau nasional masyarakat sekitar. Kalau Idul Adha bagaimana seluruh umat manusia sedunia bertemu. Sebetulnya gambaran sih ya semodel PBB-nya lah. Ya, PBB-nya umat Islam itu kumpul melalui haji. Makanya haji sebagai satu perkumpulan umat sedunia itu yang datang ke sana itu orang-orang yang berkualitas, yang idistatoa, ya, yang memiliki kemampuan, modal. Apa modalnya? Hasil Ramadan, yaitu takwa. Dari mana? Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Terus dijelaskan pada ayat yang di Al-Baqarah, ya. Wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Jadi orang yang pergi haji itu punya kemampuan intelektual yang tinggi sehingga bisa komunikasi dengan manusia sedunia. Bukan sekedar ritual yang memang diajarkan bagaimana tawaf, sa'i, ya, kemudian juga ya, lempar jumroh. Bukan sekedar itu, tapi ya, ketika kumpul di sana itu ya kalau bisa dijadikan sebuah pertemuan, kemudian ada yang bisa bagaimana mengolahnya, saling menukar informasi, ya. Bila perlu memang ada sebuah daerah, sebuah negara yang memang butuh untuk dikirimi ya guru-guru ngaji dan sebagainya, negara yang berlimpah ruah orang yang hafid Quran dikirim ke sana, termasuk juga ekonominya ketika kekurangan. Nah, karena bekal haji adalah watajawadu fa inna khairaz zadi taqwa, bekalnya takwa, takwanya hasil Ramadan, ya. Ramadan ini ya akibat terbiasa terbina melalui sholatnya. Sholatnya rajin karena syahadatnya, dasar imannya mantap. Ya. Jadi kalau syahadat tanpa makna, syahadat tanpa ya realita, ya hanya sekedar pengakuan, hanya Islam KTP. Tapi ketika syahadatnya betul-betul ya direalisasikan dalam sebuah pengabdian, ya, untuk meningkatkan dari keyakinan melalui sholatnya. Nah, ketika sholat ini juga bukan sekedar sholat, ada bagaimana dan seterusnya, sehingga orang sholat itu bukan sekedar mengerjakan,
memang ya makanya kembali ke awal, kalau kita nggak bisa dan nggak tahu sholat ya kesanakannya ya pemahaman kita dalam Islam ya biasa-biasa saja. Ya. Coba ketika kita mau sholat, ketika sholat itu Rasulullah berharap orang yang sholat tuh ya as-sholatu mi'rajul mu'minin. Berarti sholat itu setiap hari itu membangkitkan semangat iman. Semangat iman merasa terbangkitkan, bukan sekedar sholat setelah assalamualaikum selesai sudah. Ya. Karena orang yang sholat itu harus ngerti iman dulu. Ma huwa iman? Apa itu iman? Aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Keyakinan yang mantap, yakin, ya, diucapkan dengan lisan, artinya dikaji, dipelajari, dipahami betul Islam itu, yaitu Al-Quran dan hadis. Syariat Islam artinya dikaji betul-betul, baru amalkan. Wa amalun bil arkan. Nah kebanyakan kita hanya yakin, sudah yakin, tapi kita menggali lisan, menyatakan diri, membaca. Kalau orang membaca, belajar kan otomatis mengeluarkan suara. Ya. Ditambah lagi setelah membaca, memahami, kita ngobrol, mendiskusikan ya lisan. Ya, supaya lebih mantap. Ya, ngerasa mantap, realisasikan dalam amal perbuatan. Nah, disitulah. Nah, pertanyaannya ketika kita ngaku beriman, betulkah kita beriman? Ya, betulkah kita sudah Islam? Kan surat Al-Hujurat kan. Betulkah kita sudah iman? Betulkah kita ngaku Islam? Di dalam Al-Quran surat yang lain dikatakan wa kadzalika auhayna ilaika ya ruhan. Wa kadzalika auhayna ilaika ya, kitab ruhan. Coba dibuka di surat Asyura ayat 41. Surat Asyura. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman. Yang demikian ini kami wahyukan. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan ma kunta tadri mal kitab walal iman. Ruhan itu min amri ma kunta tadri mal kitab walal iman. Ketemu? Yang 51 ayat 51 Asyura. Ayat 51 atau 52. Yang terakhir, ayat terakhir. Yang lain buka, mangga dibuka. Dibuka, mangga. Biar nanti sebagian wa kadzalika ya, ada ya? Yang keras Mas Agung. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Artinya, dan demikianlah kami mewahyukan kepadamu wahai Muhammad ruh itu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Ya, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman. Al-ayat ya. Demikian kami wahyukan nih. Ya, yang diwahyukan apa berarti? Al-Qur'an kan Alkitab. Sebagai apa? Sebagai ruh, spirit. Nah, kalau bahasa komputernya sebagai software.
ya, spirit. Ya. Nah, Al-Quran ini sebagai spirit, ya, ma kunta tadri mal kitab walal iman. Tidak tahu Al-Quran tidak ada iman. Nah, makanya minimal kita baca Quran supaya tahu apa itu iman. Untuk mencari apa itu iman, coba baca An-Nisa ayat 51. An-Nisa ayat 51. Bagian boleh, bagian ada yang lain boleh buka HP-nya. Ya. An-Nisa ayat 51. Ada? Yang keras artinya? Wahai Muhammad, apakah kamu tidak memperhatikan kaum wajah Yahudi dan Nasrani yang telah diberi Taurat dan Injil? Mereka mempercayai ajaran-ajaran sesat dan ajaran-ajaran setan. Kaum Yahudi dan Nasrani berkata kepada kaum kafir Quraisy bahwa mereka lebih banyak mendapat petunjuk Allah daripada orang-orang musyrik. Mengalahkan kaum Yahudi dan Nasrani. Coba Mas Agung terjemahan umum. Itu tadi terjemahan tafsir ya, yang umum. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab Taurat? Mereka percaya kepada Jibt dan Taghut dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Ya. Alam tara ilal ladzina utul nasiban minal kitabi. Ya. Terus di sananya yu'minuna bil jibti wat tagut. Iman artinya percaya, yakin, diucapkan dengan lisan, kemudian diamalkan dalam perbuatan. Di sana ada kata yu'minuna, telah melaksanakan satu sistem ajaran. Bukan sekedar diyakini saja tapi diamalkan. Orang yang beriman tuh bukan percaya doang tapi yu'minuna, dia telah yakin, percaya, ya, lisannya mempropagandakan dan mengamalkan sistem ajaran itu. Ajaran apa? Yu'minuna bil jibti wat tagut. Terus ya. Yu'minuna bil batil ya. Yu'minuna bil jibti wat tagut ya. Nah, dia mengamalkan ajaran Jibti dan Togut. Dia beriman. Jadi orang yang Jibti Togut itu golongan-golongan orang-orang yang semrawut itu dikatakan beriman, tapi beriman kepada yang, coba di ayat yang lain Al-Ankabut sama ayat 52 kalau nggak salah. Buka Al-Ankabut. Buka Al-Ankabut. Beriman kepada yang batil. Coba. Al-Ankabut surat 29. Dilihat Al-Ankabut ayat 200 ayat 20 surat 29 ayat 51 atau 52. Udah ketemu Pak Jen? Bang, gue udah ketemu. Ayat 51 52 Qul kafa billahi baini wa bainakum. Qul kafa billahi baini wa bainakum. Ya, udah. Di sana kul kafa billahi baini wa bainakum syahida. Ya. Ini berarti ada sebuah dialog ya. Nah, kemudian lanjutan ayat berikutnya ya.
amanu bil batil ya wa kafaru billah. Betul ya? Amanu bil batil wa kafaru billah. Jadi orang-orang yang percaya, yakin, mempropagandakan dengan lisannya, mengamalkan sistem aturan kebatilan. Berarti gaya hidup ya. Berarti bagaimana dia mempropagandakan hidup yang salah, ya, hidup sesat itu. Nah, kita kebalikannya. Kalau kita yu'minuna billah, berarti kita beriman, yakin, kemudian lisannya pengakuan syahadatnya, dan kemudian mempropagandakan ajaran-ajaran Allah dan mengamalkannya, mempraktekannya dalam kehidupan, sehingga nanti bisa sinergis. Ayo berlomba-lomba share dan share. Yang share sistem kehidupan aturan Allah, yaitu melaksanakan Islam, melaksanakan syariat Islam, dan ini dia juga sama berlomba-lomba dalam melaksanakan sebuah kebatilan. Nah, di situ itulah iman. Jadi iman itu ya dalam kategori seperti itu. Maka kita kalau mengaku beriman kepada Allah, bagaimana hati kita hubbillah, mencintai Allah. Ya. Ada yang hubus syaitan, dia lawannya, kembali ke dia pada sistem kehidupan gaya hidup setan. Nah, dari iman yang semacam itu kemudian dibina melalui sholat, maka akan mewujud diri manusia yang sholat itu kualitas imannya beda. Jadi kalau yang sholat kemudian masih ya seperti itu, ya berarti harus kembali belajar dari awal apa itu Islam, ma huwa iman, sehingga akan menjadi sebuah positive thinking ketika kita menjalani kehidupan. Sebab apa? Setelah melalui sholat ini kita menjadi manusia yang berkualitas, imannya meningkat, ya. Salah satu contohnya, ngerasa kita mau sholat itu apa? Wudu dulu. Ketika kita wudu, apa itu wudu? Apa hakikatnya? Kenapa sholat suruh wudu, suruh cuci muka, nggak suruh mandi saja? Ada apa? Sehingga ya melalui wudu ini kita sudah diberikan sebuah gambaran bersikap positif, mau menghadap Allah, plus juga mau meningkatkan kualitas iman. Makanya basuh muka, wajah, di wajah ada mata, ada mulut, jaga mata, dibersihkan. Ya. Telinga jangan mendengar yang kurang, hal-hal yang jelek. Tangan harus melakukan pekerjaan yang positif, jangan digunakan untuk yang berbuat maksiat. Kaki jangan melangkah ke tempat maksiat. Kepala, piktor, jangan berpikir yang kotor-kotor, karena kita sudah dibersihkan. Sehingga Rasulullah menyatakan barang siapa yang mau sholat, wudunya bagus benar, maka dosanya sudah berguguran, terbawa air wudu. Karena hadis ada yang seperti itu. Tuh, berarti sudah mau sholat aja sudah bersih dari kesalahan. Ditambah lagi kita sholat, paham betul, ya. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Enggak mau hatinya bersyirik, ya, bersyirik riya, musyrik, ya. Enggak. Saya hanya Allah sebagai keyakinan saya. Merasa terperintah. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Merasa terperintah untuk melaksanakan sistem kehidupan Islam. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bukan saya merasa diperintah Allah sebagai seorang muslim. Selesai. Tapi kalau
terjemahan merasa terperintah oleh Allah untuk melaksanakan kehidupan sistem Islam. Beda semangat memaknai arti seperti itu. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya. Yang demikian itu saya diperintah oleh Allah sebagai seorang muslim, selesai. Tapi kalau yang demikian itu saya merasa terperintah ya, untuk melaksanakan sistem kehidupan secara Islami sebagai seorang muslim. Kan gagah tuh, sehingga ketika sholat aja sudah menunjukkan diri ya muslim yang ingin amar ma'ruf nahi munkar. Itu baru doa kita, belum ya Al-Fatihahnya. Al-Fatihah itu ada salah satu ya bagaimana ya lebih ini lah pokoknya asik dah kalau dibahas. Ada tuh buku tafsir Al-Fatihah yang butuh mangga ke Ustadz Agung tafsir Al-Fatihah, lihat Ustadz Agung. Ya. Nah itu tunjukin aja. Ya. Yang sudah dapat syukur, yang belum mangga infak aja berapa saja. Nanti hasil dari uang itu nanti untuk nyetak kembali itu. Ya. Ini baru terbit bulan Mei, April ya. April. Asik ketika tahu apa itu Al-Fatihah. Makanya ketika sholat di belakang imam sebagai makmum, ya ketika imamnya tidak baca keras, ya, saya baru Maliki Yaumiddin, imamnya sudah Allahu Akbar, aduh, ya keburu-buru, ya karena budaya keras ngolin amin, jadi keburu-buru pasti jamaah yang lain seperti itu. Makanya imam itu ketika baca Fatihah di rakaat ketiga dan keempat, ya yang tidak itu bacanya jangan buru-buru, ya minimal ya baca sambil diresapi lah, ya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, begitu aja. Baru kita Maliki Yaumiddin, Allahu Akbar, waduh, nah begitu. Jadi makanya imam itu ya positif thinking aja lah. Ya, kalau imam mungkin dibalik keburu-buru nih, ada perlu. Ya. Nah, kita kembali, begitu sholatnya mantap, kemudian meningkatkan kualitas iman, dipanggil, hei orang yang beriman, Syamu Ramadan. Buat apa? Meningkatkan kualitas iman hasil dari sholat untuk menuju la'allakum tattaqun, sebagai manusia takwa. Nah setelah ya hasil Ramadan itu betul-betul ya, karena sholatnya sudah is okay ya, hasil Ramadannya, dan sholat is okay itu bukan sekedar ritual saja, tapi ada kolaborasi, karena perintah sholat dengan zakat dengan sedekah itu gandeng. Makanya realisasi ketika orang sholatnya sudah mantap, imannya sudah hebat, ya bagaimana dia berhubungan dengan manusia, saling memberikan sedekah, santunan, zakat dan seterusnya, ya sehingga hubungan dengan manusia itu hablum minan nasnya nyambung, sehingga ketika puasa lebih mantap lagi, ya, banyak sedekah, banyak amal dan sebagainya untuk menuju pada pribadi-pribadi takwa hasil Ramadan. La'allakum tattaqun. Setelah takwa apa perintahnya? Selesai. Setelah Ramadan kita jadi orang takwa? Enggak. Ya, panggil walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Terus dipanggil haji. Orang pilihan, berarti orang yang sukses dong dari syahadat, salat sampai puasanya. Bukan sukses duitnya. Nah, ketika begitu ya, berarti bekal haji Ramadan, hasil Ramadan, wa tajawwadu fa inna khairal jadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Nah, di sini karena berkualitas, maka begitu dia
datang ke Ka'bah, nostalgia Nabi Ibrahim. Ini Ka'bah. Inna wala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Inilah rumah Allah yang dibangun Nabi Ibrahim. Dan dibangunnya dengan anaknya Nabi Ismail. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dengan anaknya Ismail berupaya bagaimana ya membangun Ka'bah. Luar biasa. Sehingga Ka'bah sebagai peninggalan Nabi Ibrahim, wajar kalau Rasulullah itu ya diperintah sama Allah, manusia ini yang sudah Islamnya mengental dan berhasil Ramadannya menjadi takwa, nostalgialah kepada leluhur. Kalau ada orang sekarang leluhurnya, ya, leluhurnya diagung-agungkan, padahal dia orang Muslim. Leluhurnya agamanya bukan Islam. Repot. Jadi akhirnya keyakinan kepada leluhur berbaur dengan keyakinan terhadap keislaman yang dia yakini sebagai Muslim, tapi tidak melupakan leluhur. Akhirnya dikolaborasikan warisan ajaran leluhur yang non Islam digabung dengan ya budaya-budaya Islam dan sebagainya. Akhirnya jadilah budaya akulturasi campuran ya keislaman dan agama yang lain. Itulah warisan yang harus dilestarikan. Nah itu kenapa? Karena imannya bercampur. Ya. Saya nggak nyebutin siapa yang mengagungkan leluhur ya di Jawa Barat ini ya, sehingga kelihatannya ya menggebu-gebu ya untuk mewariskan ajaran leluhur. Kalau ajaran leluhur itu baik ya, amal, perbuatan apa, sedekah, ngasih orang dan sebagainya, nggak ada masalah. Itu Islam mengajarkan seperti itu. Tapi kalau ajaran leluhurnya mengandung mistik, mengandung kepercayaan, mengandung ramalan-ramalan, mengandung sebuah ajaran leluhur yang bawa ajarannya, orang pergi haji yang kayak itu dibuang jauh-jauh. Ya, karena semangat pergi hajinya takwa. Nah, orang yang begitu sampai melihat Ka'bah ingat akan Nabi Ibrahim, sehingga tawaf muter ke kiri 7 kali. Labaik Allahumma labaik labaik la syarika laka labaik innal hamda wa nikmat wal mulka la syarika lak. Hati dan pandangannya ingat ini Nabi Ibrahim, ingat Nabi Ibrahim ada diperintah sama Allah membangun Ka'bah ini. Jadi ya hati itu menyatu dengan apa maunya Allah, bukan menyatu dengan Allahnya ya. Ibarat mur ya. Kalau mur itu muternya ke kiri, itu naik ke atas. Tuh. Naik ke atas. Tapi kalau mur ke bawah, ke kanan, masuk ke dalam. Coba aja lihat. Mur muter ke kiri berarti naik ke atas. Jadi tawaf yang dilakukan itu meningkatkan kualitas kesadaran mengingat Allah. Sa'inya lari-lari kecil, ingat kepada tanggung jawab ibunda Siti Hajar ya kepada Ananda Ismail masih kecil. Lari Safa Marwah. Artinya apa? Tanggung jawab seorang ibu terhadap anaknya, jangan sampai mati kehausan saat itu butuh minum, nangis aja. Tapi Allah berkehendak lain, kakinya madal-madal mancar air. Artinya apa? Di kaki seorang anak ya memancarkan air sebagai sumber kehidupan. Artinya anak itu bisa mandiri, ya bisa mandiri dan bisa menghidupi dirinya dan masyarakat sekitarnya. Jangan minta kepada masyarakat, ya
Kalau minta kepada masyarakat ya semacam pajak ya kasihan ya, minta terus ya. Kurang anggaran minta lagi pajak, akhirnya berbagai macam pajak. Harus mandiri sebuah pemimpin itu, bagaimana mengelola sebuah negara harus mandiri, bagaimana supaya mendapatkan income ya, melalui sumber daya alam, kelola alam. Konon katanya Pak Mahfud MD ngitung sumber daya alam yang ada, itu setiap kakak dapat 20 juta kalau dikelola benar, nggak usah bayar pajak, udah cukup. Itu Pak Mahfud MD. Nah, tawaf sudah, sa'i sudah. Nah, terus melempar jumroh. Dulu lah apa? Kalau orang umroh sih langsung habis sa'i langsung tahallul. Tahallul itu mencukur rambut. Artinya apa? Kira-kira ada nggak seorang ustadz yang menceritakan tahallul itu mencukur rambut, mencukur pelontos gundul misalnya. Artinya di kepala kita yang masih banyak urusan-urusan yang negatif, buang jauh-jauh. Ya, ingat kepada Allah, buang jauh-jauh yang ada di kepala kita. Nah, ketika melempar jumroh, ingat Nabi Ibrahim ketika mau nyembelih Ismail digoda sama iblis. Ente tega-tega ada anak sendiri udah pengen anak saya iya disembelih aja gelem. Jangan mau itu perintah Allah tuh. Ini mimpi kamu itu mimpi apa itu? Mimpinya nggak bener tuh. Ya. Sebab Nabi Ibrahim memang bermimpi. Bermimpi bagaimana ya perintah Allah untuk menyembelih. Konon katanya mimpinya terus berulang-ulang. Jadi dilaksanakan. Kalau mimpinya sekali mungkin masih bingung, karena mimpinya berulang-ulang akhirnya dilaksanakan. Falamma balagha mausa'yan qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara qala ya batim al matuk marusata jiduni insyaallahu minas sabirin. Tatkala sudah balik, falamma balagha mausa'yan, sudah balik bersama-sama berupaya dengan Nabi Ibrahim, Ismail itu terus bermimpi dalam tidur. Inni ara fil manam. Ya, aku bermimpi dalam tidur. Aku melihat dalam tidurku. Ini ara fil manam. Aku melihat dalam tidurku. Jadi kalau orang yang melihat dalam tidur itu ya bukan melihat kenyataan, ya kenyataan di tidur itu seolah-olah ya diterjemahkannya mimpi, padahal itu melihat dalam tidurku. Anni adbahuka, aku menyembelihmu. Mimpinya itu nyembelih. Fandur madza taro, bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Wah, luar biasa. Karena Ismail aja sudah balik pertama ya. Karena mubalagh mau sa'yan udah anak-anak lah gitu ya. Bukan masih kecil bayi, bukan masih balita. Balik. Falama balagho mau sa'yan, sudah bisa berupaya, berusaha sama-sama dengan Nabi Ibrahim, disuruh mau diajak ngobrol, is okay. Makanya diajak apa? Minta pendapat. Fandur madza taro, bagaimana pendapatmu? Qala ya abatif'al, berkatalah Ismail, ya abi, if'al, kerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Ya, insya Allah minas sabirin, saya akan menjadi orang yang sabar. Berarti pelaksanaannya penyembelihan, kita iblis mau menggoda, dilempar sama batu, lari, datang lagi, lempar lagi sampai berkali-kali. Itulah sejarah jumroh, untuk mengingatkan satu peristiwa yang luar biasa yang dilakukan oleh anak, ayah dan ibunya, Siti Hajar, bapaknya dan anaknya.
Makanya Nabi Ibrahim itu keluarganya bisa menjadi sebuah contoh keluarga teladan. Bisa dijadikan. Ismail nurut sama ayahandanya, ya, ibu tanggung jawab ke anaknya, bapaknya menanamkan prinsip mengajarkan sehingga Ismail menjadi pemimpin. Jadi sebuah contoh yang luar biasa. Nah, disinilah ketika kita haji itu udah mantap, bayangan kita Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail itu sudah ada di benak kita, bagaimana sa'i, kemudian tahallul dan sebagainya, termasuk lebar jumroh. Selesailah haji. Ya. Fa idza qadaitum manasikakum, apabila kamu telah selesai melaksanakan ibadah hajimu. Fa idza qadaitum manasikakum, setelah selesai ibadah ini, fadkurullah, ingat, sadar dan hiduplah Anda, ya, mengingat Allah, bukan sekedar ingat doang, tapi laksanakan, ya, sistem kehidupan maunya Allah. Zikrullah. Fadkurullah kadikrikum aba'akum. Nah, di sini ada perbandingan. Ya, kalau Anda mengingat Allah itu, ya, seperti orang-orang jahiliyah yang melaksanakan ajaran nenek moyang, aba'akum. Kamu awasyadda dzikra, lebih daripada itu mengingat Allah daripada orang yang taat pada ajaran adat. Taat kepada ajaran leluhur, wah, dibesar-besarkan ajaran leluhur. Tapi ketaatan kepada Allah lebih daripada itu. Jadi semangat imannya yang membara, ya, semangat yang membara, awasyadda dzikra. Nah, baru wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Begitu pulang kampung, doa sapu jagat Al-Baqarah 201, ya, rabbana atina itu terapkan. Begitu pulang kampung, sampai di rumah, pulang haji, saya sebagai pejuang hasanah, pejuang kebaikan, senantiasa mengumandangkan, menyuarakan kebaikan Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, ngajak kebaikan kepada seluruh handai tolan di sekitar kampungnya. Jadi pejuang, ya, haji. Habis imannya sudah digodok di sana, kesempurnaan keislamannya sudah digodok di Mekah. Lihat kenyataan Nabi Ibrahim bagaimana menjadi manusia yang sukses. Makanya sholat kita kan kama sholaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa Muhammad kama barakta ala Ibrahim, ya, fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi bagaimana kita setelah pulang haji itu bisakah hidup berkah, ya, sukses seperti suksesnya Nabi Ibrahim dengan keluarganya. Kemudian kita berkeluarga setelah pulang haji menjadi manusia yang sukses seperti suksesnya Nabi Ibrahim. Makanya sholat itu ada kaitannya bagaimana kita merealisasikan kita dalam kehidupan. Makanya ketika at-tahiyatu lillahi wa sholawatu wa thayyibatu lillah. Wa thayyibah, sesuatu kebaikan menurut aturan Allah, lillah. Baru assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini kan kisah Isra Mi'raj ceritanya. Soal apa? Allah menyatakan diri kepada Nabi Muhammad ketika sampai di sana, mengucapkan salam. Nah, kemudian diselipkan dalam bacaan sholat tahiyat. Apa kira-kira sikap kita? Assalamu alayka ayuhan nabi. Artinya apa, Mas Agung? Assalamu alayka. Kita sholat sekarang nabinya sudah meninggal. Berarti nabiyu atau
ketika Nabi hidup, Nabi sholat. Assalamualaikum bacanya sama. Kok Nabi sendiri sholat bacanya kayak gitu? Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Nah di sini harus ada pemahaman betul-betul supaya ketika kita sholat itu apa itu maknanya, bukan sekedar mengucap assalamualaikum selesai. Harus. Nah harus kajian khusus nih. Udah masalah sholat aja dulu. Ya. Biar kalau kita ngasih salam ke Pak Haji Iwan, Assalamualaikum. Ya, terus artinya apa? Selamat buat Pak Haji Iwan, buat Anda kan, Assalamualaikum kan selamat kepada Anda kan gitu kan? Hanya sekedar itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga al-Islam tetap menjadi ajaran hidupmu. Assalamualaikum. Semoga al-Islam yang akan menyelamatkan hidupmu, di mana Islam ini mengajarkan hidup keberkahan. Ya, hidup saling kasih sayang dan hidup saling memberikan berkah. Wabarakatuh, warahmatullah, hidup penuh dengan rahmat Allah, kasih sayang, ya, wabarakatuh, bukan sekedar kasih sayang tapi saling memberikan berkah. Sehingga kalau negara ini negara yang dilandasi dengan salam, ya, keselamatan, ya harus warganya harus rukun, kasih sayang, rakyat tentram, damai dan sebagainya, saling membantu penuh keberkahan. Kan enak. Sebab apa? Ya itulah tujuan membangun negara kan gitu. Ya, supaya selamat, adil, makmur, tentrem. Nah. Sehingga ketika kita mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga al-Islam ya tetap menjadi pegangan hidup Anda yang akan menyelamatkan Anda, ya, yang dimana Islam itu ada rahmat dari Allah, yaitu kasih sayang, wabarakatuh, ya, dengan hidup saling, hidup yang berkah. Hidup berkah kan bukan sendiri saja keberkahan itu, kasih sayang bukan sendiri saja, sesama muslim. Sehingga ketika Assalamualaikum ayuhan nabiyyu, kalau terjemahan yang paling gampang ya, semoga keselamatan atas diri Nabi Muhammad, ya, keselamatan kesejahteraan atas diri Nabi Muhammad, ya. Tapi bukan itu aja, buat kitanya juga, wa ala ibadillahi sholihin, kitanya juga. Nah kalau kita sudah mantap sholatnya, ya, menjadikan sebuah harapan hidup berkah luar biasa, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kanan kiri selamat semua, ya, kanan kiri damai semua, kanan kiri melaksanakan sistem kehidupan Islam, sehingga orang yang di luar Islam merasakan, oh iya Islam itu baik ya. Nah, buktinya Rasulullah di Madinah semua ya nyaman, kecuali Yahudi yang pengkhianat diusir sama Rasulullah. Bukan suruh kabur, diusir, ya. Kabur sana, kabur enggak. Anda tidak memenuhi peraturan di sini, provokasi, ya, bikin, ya, pecah belah sana, jangan di Madinah. Ya. Kalau orang baik-baik nggak akan disuruh kabur sama Rasulullah. Orang baik disuruh kabur kan nggak mungkin. Nah, itulah haji sebagai sebuah ibadah, ya, yang ketika pulang ke kampung itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, baca Al-Baqarah terakhir, penutup Al-Baqarah 202. Ya, masih yang buka Panjen. Halo. Al-Baqarah 202-nya apa coba? Ya. Terakhir. Al-Baqarah 202. Apa?
Udah ketemu yang bawa HP? Apa dia? Ulaika coba ayatnya diulang. Ya, ulaika nasibu mimma kasabu, terus wallahu syari'ul hisab. Luar biasa, perhitungan Allah matang. Jadi orang yang pergi haji harus betul-betul matang, sehingga begitu dia pulang haji menjadi manusia toladan, manusia menjadi pahlawan pembangunan di lingkungan masing-masing, sehingga masyarakat aman, ya masyarakat itu akan tentram, ya orang-orang beriman akan nyaman, negara akan aman. Sudah luar biasa. Konsep Islam itu tidak akan merugikan manusia-manusia yang lain yang tidak seiman dengan kita. Orang-orang kafir yang lain selagi hidup saling berdampingan dengan Islam, insya Allah kita tidak akan bermusuhan, tidak akan saling mengganggu. Kalau hidup penuh kedamaian, melaksanakan ajaran agama masing-masing dengan baik. Ya, kita tutup dulu. Demikian kurang lebihnya. Mohon maaf ya, barangkali terlalu panjang uraiannya karena bersambungan dari syahadat ke haji. Demikian kurang lebihnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.